Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan, lain tengok itu kita kaji sampai di mana? Ya Mak Dayan. Itu dijadikan pengakuan pertama untuk masuk al-millah ad-din yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kata kuncinya tidak sama Allah dengan Tuhan. Itu kata kuncinya. Apabila telah sampai di level pemahaman itu, maka terlihatlah Allah itu akbar. Ingat gambar kemarin. Terlihatlah Allah itu yang akbar. Bagaimana terlihat Allah itu akbar? Perlu untuk melihat kebesaran diri itu. Media. Perlu untuk melihat kumis ke TV atau tabal kaca. Perlu melihat lesung pipit di ibu itu kaca. Maka siapa media untuk melihat kebesarannya oleh dirinya? Itulah insan. Disebut Muhammad. Lihat bayang tulisannya kemarin ya. Allahu Akbar, Muhammad di bawah. Nah, apabila tuntas di level itu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, Allah yang akbar, disitulah mulainya yang disebut ihram. Nah, itu kemarin. Mulai ihram kita. Apa ihram? Ihram berarti tercengang-cengang. Kenapa berarti tercengang-cengang? Yakni tiada tahu akan dirinya, tiada tahu akan Tuhannya. Yang tahu hanyalah bertemu gaib dengan gaib, Allah dengan Allah. Lebar kan Pak? Kalau masih tahu diri, tak sampai kepada yang punya diri. Tapi kalau tidak tahu diri, namanya fana, maka qadim Allah atas dirinya. Maka salat untuk di level itu, ihram berarti wala qadirun, wala muridun. Nah, itu dia. Wala apa lagi? La qadirun, la muridun, wala sami'un, wala sirun, wala alimun, ya, wala hayyun, wala mutakalimun. Kalau begitu, bukan saya yang kuat, bukan saya yang mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan sesungguhnya dengan izin Allah. Bukan saya yang ingin sholat. Yang ingin sholat sesungguhnya Allah. Bukan saya yang hidup. Yang hidup sesungguhnya Allah. Bukan saya yang mendengar. Yang mendengar sesungguhnya Allah. Bukan saya yang melihat. Yang melihat sesungguhnya Allah. Bukan saya yang berkata-kata. Sesungguhnya berkata-kata itu Allah. Lewat insan. Maka kemarin ingat Bu, contoh kita buat tuh, Ahmad Said menghina anjing seperti berkacamata. Jadi ada kasus kemarin disampaikan, masih ingat ya? Begitu mau masuk puasa, ditunjuk si A ini jadi imam. Dia kan tidak mau. Nah, ingat kasus tuh?
Lupa. Ayah anda ingat ya? Jadi saya begitu dibawa ke guru, ditanya oleh guru, apa masalahmu? Saya ditunjuk oleh orang kampung jadi imam. Saya tidak mau. Diulang oleh guru itu kembali sampai 3 kali. Kali yang ketiga ngomong, buka datuk rendah. Akhirnya apa? Pulanglah engkau. Balik. Bertanya-tanya hati. 3 hari ke depan, 5 hari berikutnya, tanya lagi. Ustaz, penasaran nampak pertanyaan datuk kemarin. Dan 3 kali kita menjawab, dia bertanya, dia balik. Nah, ke situ kita balik. Pergi ke situ sampai lebih kurang jam 1 dini hari, buat kopi dibuatkan, kita buat. Ditanya oleh guru itu kembali, siapa yang menunjuk engkau jadi imam? Apa jawab mereka? Beliau tu kan semalam sampaikan tu orang kampung yang menunjuk aku jadi imam. Apa jawab datuk tu? Allah menunjukmu jadi imam lewat suara-suara orang kampung. Illa ma'alam tanah. Kalaulah Allah yang menunjuk, yang tidak tahu, dia yang bertanggung jawab akan beritahu. Jadi imam dengan kebesaran Allah. Ayat cuma hafalannya 5, baru sebulan jadi imam, menjadi 15 ayat hafal dia. Inilah bertemu gaib dengan gaib. Pana dirinya Allah yang ada pada diri. Selagi ada kita, maka tidak sampai kepada Rabbanya. Maka wajib menanggalkan cita-cita, hajat dan kehendak. Ada yang ragu sampai situ. Kau kajian berpaham, Mama? Kalau kelebihan Datuk Sultan bawa muda kan? Berarti tercengang je. Jadi jauh panggang dari api Allah. Apalagi itu kita tuh. Kita itu. Maka yang ada apa? Kalau masih di level kita, paling dalam hati akan dikuasai oleh sifat ujub. Awak aja nih topik, montu, bahaya itu. Di bawah tuh sombong. Paling puncak atas ria. Nah, kacau itu Pak. Inilah yang disebut makna was-syari'atu bil haqiqatil adilah wal haqiqatu bil syari'atul batilah. Kalau kita hanya beramal setingkat syariat, benar menurut syarat dan rukun, tidak masuk di level hakikat ini, hampa. Bukan sholatnya tidak sah, kalau ibadat sholat sah Pak, tapi hampa. Apa bukti hampa? Itulah perasaan hati bisa muncul. Bisa awak aja yang paling topik perasaan awak aja. Bisa sombong. Cirinya tusair haddaka linnas, suka memandang sebelah mata pada manusia. Dan orang paling dasar bisa kepada ria. Nah, itu tanggal Pak ya. Maka apa tuh ilmu tasawuf? Ilmu yang mengkaji tentang diterima kualitas amal ibadah seseorang atau ditolak oleh Allah, itu dikaji dalam ilmu tasawuf. Apa yang membuatkan kualitas ibadahnya tertolak? Ada ria, ada ujub, dan lain sebagainya. Itu ihram.
berarti tercengang-cengang. Sebab di atas ini Pak kajiannya lagi itu langsung disebut tingkat wali. Lanjut. Silakan. Jadi kalau seandainya ilmu fikih dengan ilmu tasawuf yang kita pelajari sekarang ini Pak nggak berbeda. Kalau ilmu fikih kan membaca tasbih, membaca hafalkan kan 33 kali. Iya. Kalau dalam ilmu bagaimana Pak? Atau keikhlasan atau bagaimana? Itu terjadinya. Ya. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang sah dan batal suatu amal ibadat yang dikerjakan, maka dia mempunyai syarat dan rukun. Selama benar menurut syarat dan rukun, maka sah suatu amal ibadat. Bernilai tentu salah enggak. Cuma siapa yang masuk di level hakikat, semakin sempurna amal ibadah syariatnya. Kenapa? Karena dia paham setiap yang mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Jadi setiap yang dia baca pun dia mengerti dan paham. Maka husuk datang. Beda dengan menghafal. Ini contoh. Kalau udah awal bi ma'rifatullah dan setakat level ini. Leta kona waktu kita bercewek-cewek dulu. Bercewek nama dulu dong. Apa? Apa pomle itu? Sudah tak mau cewek. Itu dia. Kalau bahasa Arabnya berdua teban. Berdua teban. Ini contoh kenapa dia husuk, kenapa dia asik, kenapa dia enak berbicara, kena kenal lawan bicara. Ocu Udin tu kenal dengan Ngatino tu, Maud Maete tu, nya kenal. Ketek citonya Pak, tapi bisa menikmatinya, betul? Menyampaikan 3 bulan besok kemudian sebelum puasa, Ocu datang ke omak kau dan melamar, nyombil. Itu menikmati cerita itu mau 3 jam, betul tak? Maka sampai bengkak kaki Zahir baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mengerti dengan lawan bicara. Dia akan berdialog, betul? Alhamdulillahirabbil alamin. Kan dijawabnya. Hamdi abdi. Jadi kalau menghafal tulisan, tentu pikiran tak mana-mana, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kadang ini orang menghayal. Jauh panggang dari api. Maka disebut menyerupai. Sah setekat syariat. Maka dia berbilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi di tingkat pemahaman dan mengerti, dia tidak akan berbilang setiap berbuat, betul? Karena filosofisnya ilahi anta maksudi waridau kamaklumi, setiap berbilang terbatas, setiap berhitung terjangkau. Maka ibu memasakkan sambal nasi. Kalau bahasa Jawa pakai nasi nama. Nasi je pakai nasi. Iya. Pakai nasi. Itu ibu karena udah sampai di level ikhlas, redo, pasti ibu buat masakan yang paling lama untuk laki. Betul tak? Betul tak, Bu? Pernah ibu berharap begitu dimakan nanti harus dipuji oleh suami? Enggak. Pernah terangan-angan ini harus ucap terima kasih? Enggak. Tapi semakin berkeringat bapak tu makan, semakin sona mati. Kok walau bias tasiso, tu lah kan dimakan. Betul tak, Bu? Itulah wanita soleha. Itu dia, betul. Maka itu setekat ilahi, Pak. Makanya sholat bukan karena mau masuk surga. Naik haji bukan karena ingin bertemu Ka'bah, ingin bertemu Allah, ingin mendapat redha Allah.
Itu dia. Datanglah pagi kau nanti, bukan karena nak bos wajah lontong, tidak. Nak bos wajah Allah. Makanya faman kanat hijratuhu ila dunya, siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul, dia pasti bertemu dengan Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunia, ya dapatlah dunianya. Jadi boleh berhitung, boleh. Cuma duduk pemahaman di level ini semakin husuk dan semakin asik, betul tak? Itu dia. Jadi jumlah rakaat salat subuh tu Pak sama, imamnya sama, ya gerak-geriknya sama, tapi keluar nanti bisa tidak sama hasilnya, tergantung tingkat. Itu dia. Tergantung tingkat. Ihram. Itulah ihram sesungguhnya. Bertemu gaib dengan gaib. Makanya Bu, orang dulu menyebut apa nama tu? Pikirlah balam je balam nak, pikirlah punai je punai. Dah amu pikir balam pemikirnya berabah dah Pak. Yang dipikir balam umpannya, jengka berabah unggi kadidi, lihat tu unggi kadidi Pak. Yang menjaga-jongkek kecil lah. Mana kan masuk balam tu? Yang akan ditemui Allah Maha Suci. Niat tak reda kepada Allah. Nak mengecek awak paling elok, tentu nak ketemu je Allah. Nak ketemu. Kan tak? Kalau dibawa keras-keras dia Pak. Tapi dibawa kebenaran, itulah semakin terasa kita salah, semakin nampak kebenaran pada diri kita. Maka dibilang oleh orang-orang tingkat para ahli, dibilang ilmu itu semakin banyak tahu, maka manusia akan semakin jahil. Apa? Terasa bodohnya. Betul tak Pak? Kalau begitu semakin terdapat ilmu itu, maka dibilang filosofisnya, manusia semakin berpaham, semakin berilmu, laksana padi, semakin berisi, semakin merunduk. Tapi semakin tagaknya tu tambah ampuh. Itu tampuhnya Pak. Ibu le pernah menua ibu. Coba ibu tengok dulu, yang penuh isi padi itu pasti menunduk. Yang ampuh tagaknya Pak. Abang yang goyang. Itu dia. Lanjut. Lanjut. Apabila masuk di level ihram, maka masuk ke bawah lagi, itu dia disebut tuballil. Tuballil. Apa tuballil? Terganti. Apa maksud terganti? Tiada mempunyai wujud. Adapun yang mempunyai wujud, hanya wujud Allah semata. Adapun kita, posisinya adalah hamba. Ini yang disebut setrullah, dimanapun kamu melihat wujud Allah. Hilang kita Pak, maka terganti. Hilang kita, tidak ada kita lagi. Jadi kalau tidak ada kita, tentu Allah yang ada. Inilah mempandakan diri qadim Allah atas dirinya. Kalaulah wujud Allah yang ada, la mungkin Allah berselingkuh. Tidak ada. Itu kita yang berselingkuh. La mungkin Allah berjudi. Tidak. Itu kita yang berjudi. Maka di kajian fikih, in ahsantum, setiap melawan, tidak mengikut Rabbani, tidak masuk di level itu, maka begitu dihukum, yang azab ya insan balik Pak. Kasih. Betul tidak? Kasih. Tubuh yang azab. Jadi
Kalau masih nampak wujud kita, berarti tidak kodim Allah atas diri kita. Adapun kita hamba. Bagaimana hamba? Mengikut saja. Kalau di Jawa ada namanya abdi, apa namanya? Yang di dalam tuh? Abdi dalam. Abdi dalam. Cendopo jalan apa? Merungkuk-rungkuk. Otrek ke belakang. Betul? Ciri-cirinya abdi itu, hamba itu tidak bisa lari. Tapi ini bukan apa ya, maka pakaiannya cenderung kain sawo. Kan ya, kalau cenderung kain sawo, kerisnya di mana letaknya? Nanti di belakang. Kalau di muka masih melawan hamba. Ibaratnya kalau ada kopi sih kok Pak, tidak nak minta air Pak ya. Ada kopi sih kok Pak. Yang hamba yang mana? Saya nampak kita di dalam praktek. Yang Rabbani yang mana? Yang maha mengatur di sini, betul? Dan nak minum katanya. Yang hamba yang mana? Ambil. Begitu diambil, angkat. Nampak ihram Pak? Bertemu gaib dengan gaib. Siapa yang mendapatkan rasa nikmat haus itu kembali? Dia sendiri. Ya iko tidak dapat apa-apa Pak. Hamba. Maka posisi kita di level tubalil itu wajib duduk di level hamba. Makanya di kajian dasar al-idrak, siapa lemah mendapatkan sesuatu, dia yang dapat. Disinilah untuk menggugurkan cita-cita hajat dan ndak inyo yang bercita-cita nak ambil dari tanah mana. Ndak inyo yang berhajat, dia bukan yang berkehendak, tapi Rabbani yang maha mengatur posisi kita hamba. Ini disebut tubalil, terganti. Kalau duduk di level tubalil inilah yang disebut suhudul wahda bil kasrah, suhudul kasrah bil wahda. Pandangannya satu pastilah banyak, banyak pastilah satu. Allah di mana-mana. Maka inilah hakikat puncak wujud zahir secara syariat. Kenapa baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam lahir di 12 Rabiul Awal untuk menyempurnakan akhlak. Puncak kebenaran tauhid adalah terlihat di akhlak. Puncak kebenaran sempurna batin nampak di wajah. Maka sifat di Allah rupa di Muhammad. Itulah diri kita. Kau lain pandang nampak PRW orang sampai kan ini lah. Tak kau nak nasi lemak ni. Ada yang ragu. Kalau mulai masuk paham, gak pahaman. Ini paham itu apa? Tak ada suara dan huruf dirangkai membuatkan tutur dan kata. Itu paham. Tanda paham ya Pak ya. Tanda paham. Kalau diam-diam itu paham ya. Kalau diam-diam 2 kali beda. Diam itu adalah pertanda paham. Tapi diam-diam, beda lagi sih gitu. Diam didiamkan Pak. Ada yang kali sampai Pak, tapi sulit menyusun kalimat. Apa tuh? Merangkai kata itu yang susah. Itulah tingkat paham. Kalau masih ada huruf dan suara masih bisa dibaca. Dan sayang ke oju masih bisa dibaca Pak. Tapi kalau dia tidak berucap lagi, di buku yang ke-7 dia tu oju tu tanda sampai ke puncak paham. Dia tak ada huruf dan suara. Kalau pulang aja jam 8 dia tolong dapat ibu. Lah dia ibu itu paham dan mengerti.
Tapi kalau seperti berpaham pula, apa boleh minum cu? Bertanya. Lebih. Air putih bertagai lah. Air putih bertaga. Apa nama? Bertada. Allah karim. Itu tebal. Jadi diberikan Pak. Lalu ke bawah lagi sikit. Apabila sempurna pemahaman La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah al-haq, Allah yang akbar, maka menyelam yang ketiga, dia setelah terganti otomatis munajat. Apa munajat? Berkata-kata. Sudah tanya, pernah tak kita hidup sehari yang tidak berdialog dengan Rabbani kita? Lebih bisa. Setengah hari tidak ada berdialog, lebih pernah bisa? Tidak. 1 jam tidak bisa. Nak makan, nak minum, nak pakai baju, nak apa saja, dialog terus, betul? Betul atau tidak? Pakai solat subuh tadi pakai cincin tak? Dialog dulu. Pakailah. Jom pakailah. Nak pakai celana dalam ni dialog dulu. Betul tak? Yang kuning atau yang potang je pakai. Jenis potang 3 kali kau tu ini. Berasuklah. Pohon itu berasuk tu Pak. 3 romai pakai. Atau jadi imam lu di muka. Celana kita ganti. Akib yangi di depan lo. Kecik mau mak gawat parfum imam coy. Atau iyo. Dialog. Dia maha tahu. Jadi kalau kita duduk di level ahad ini, suara hati yang pertama selamat zahir dan batin. Kita ada banyak kafir. Kafir itu bukan keluar Islam, mengingkar kebenaran atas dirinya, itulah kafir. Maka jadi dosa. Apa dosa? Kegelisahan jiwa. Itulah neraka. Lomak sambal tak cuma makan. Kenapa? Neraka. Maka jangan ciptakan neraka. Masa cipta neraka? Lomak makan 2 masa. Tentu jadi neraka ya Pak. Kadang kena ditokok atau pancilah 2 kamu kuat. Masuk neraka ke tubuh. Menangis salah. Siapa yang salah? Kita. Betul Pak ya? Kita. Jadi kita sendiri. Ini dia bilang amal di dunia wa amal akhir. Jadi surga itu dari sekarang, bukan besok. Maka di dalam Abu Layth As-Samarkandi tentang dalam naskahnya, kitabnya Tamyi'ul Ghafilin, ya, tanda-tanda penghuni surga, ya, apa dibuat oleh beliau? Nomor 1 tanda-tanda penghuni surga, apa yang diniatkan terwujud. Betul? Lepon ada apa di kita di dunia seperti itu? Dapat. Berarti itu dia. Ya. Cuma kadang kalau di surga di tingkatnya adalah iman. Bagaimana iman? Tasdiqu bil qalbi, tikrar di lisan, kun fayakun. Niat di siku, tahu ucap di lidah, jadi. Itu tingkat surga. Maka untuk di dunia kalau ingin sampai di level surga itu siddiqin. Wajib masuk tingkat para siddiqin. Apa siddiqin? Kalau dimasuk sholat nanti di atas ini, tingkatnya adalah sholat itu makanan halal. Nanti halaman 34 ke atas itu Pak. Apa yang sholat? Makanan halal.
Jadi sebelum sanggup makan yang halal, tuh Bapak menyampaikan lah, berarti dia belum salat, menyerupai orang-orang yang salat. Karena makanan halal bukan haram. Haram itu apa? Bahasa Arab, bahasa kita terlarang. Kalau tidak ingin berbuat insan ini yang terlarang, makan yang halal. Kan mudah kaji. Setiap makan yang haram, maka suka membuat yang haram. Inilah keadilan Allah. Tanam jengkol, buahnya pasti jengkol. Tidak ada tanam semangka, buahnya mentimun. Tanam padi dulu itu Pak. Itulah keadilan Allah. Maka Allah tidak pernah disalahkan nanti, karena dia udah berlaku adil. Itu adil. Dia adil. Kita yang menzalimi diri, betul? Jadi kalau tidak ingin neko-neko, iya jangan buat neko-neko. Itu aja kuncinya Pak. Maka dibuat di kajian syariat, wal mu'minin mu'minat qanitin qanitat shaibin shaibat hasiin hasiat. Jadi kalau nak ingin dapat menantu yang soleha, solehkan anak kita. Kan terasa Pak tu? Dapat ya. Kita sudah itu je. Kalau nak dapat ingin wanita soleha, solehkan aja awak. Nyala otomatis. Wanita pezina tidak ada jodoh kecuali laki-laki berselingkuh.